Selamat sore teman-teman. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat fenomenal. Dia bukan hanya seorang dosen, tetapi dia juga seorang konten kreator. Oke. Di TikTok ya? Ya, nanti kita Spill. Okay. Kita cantumkan di deskripsi ya. Oke. Selamat sore dulu. Selamat sore Pak Agung. Insyaallah. Beliau mempunyai namanya sangat keren. Siapa itu? Bayu Tri Cahya. Beliau adalah seorang dosen di IAIN Kudus. Ya, kita sedang di ruang sidang munafasah ya Bapak? Di UIN Kudus Kakak. Oh iya, sekarang sudah jadi UIN ya. Beliau adalah seorang dosen, spesialisasi atau keilmuannya adalah akuntansi. Beliau lulusan S1-nya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan akuntansi. S2-nya di Magister Akuntansi di Universitas Negeri 11 Maret. Kebetulan kami satu alma mater. Satu alma mater, satu perantauan. Nah, sekarang beliau menjadi dosen S3 Kak, belum disebut. S3-nya di UIN Sumatera Utara. Sumatera Utara ya Pak? Ya, Sumatera Utara. Medan. Oh, di Medan? Horas bah. Jadi beliau itu S1-nya akuntansi, S2-nya akuntansi, S3-nya adalah ekonomi syariah. Ekonomi. Mualaf di ilmu ekonomi syariah. Nah, beliau itu menekuni keilmuan sekarang itu concernnya di akuntansi. Betul sekali. Dan beliau ahli di metodologi penelitian. Nah, alhamdulillah. Beliau juga sebagai seorang konten kreator tentang metodologi penelitian. Nanti teman-teman bisa akses TikToknya yaitu Mas Dosen. Mas Dos. Itu banyak sekali edukasi tentang riset ya. Riset. Metodologi. Terus Tadi sekolahnya di Medan, ekonomi syariah. Oke. Ambil konsentrasinya apa? Saya lebih kembali sebenarnya ke ekonomi syariah itu ketika di sana saya balik lagi ke akuntansinya ini, lebih ke akuntansi syariah, di mana saya fokus ke Islamic Social Reporting, yaitu laporan sosial yang berbasis Islam, yang waktu itu masih cukup hanci untuk diangkat di penelitian dan masih minim lah untuk topik tersebut, seperti itu Pak Agung. Oh, Pak Bayu juga punya satu buah karya buku ya. Itu apa Pak? Sebenarnya beberapa karya ya, tapi yang salah satu yang sampai saat ini beredar itu ada Islamic Social Reporting. Jadi kajian mengenai Islamic Social Reporting yang membahas secara teoritis, terus implementatif, dan bahkan contoh-contoh kasus yang terkait tentang pelaporan sosial yang berbasis keislaman itu di entitas bisnis yang ada di Indonesia Kakak. Oke. Jadi gini Pak Bayu, hari ini kita kan akan mau berbicara tentang mahasiswa lama versus mahasiswa baru. Oh, mahasiswa lama versus mahasiswa kita dong, kita. Ya, jenengan lama, saya baru. Oke. Ya, boleh. Tapi lebih kepada gini Pak Bayu. Pak Bayu kan sudah mengalami yang namanya fase tidak ada berkembangnya teknologi. Iya, siap. Ada AI sudah menjamur di mana-mana. Betul sekali Kakak. Kita mau apapun bisa. Oke. Apalagi Pak Bayu dengan keilmuannya atau spesialisasinya tentang metodologi penelitian, tentunya tahu AI itu seperti apa. Betul banget. Ini ada hubungannya dengan karyanya Pak Bayu yang Pak Bayu sebagai mahasiswa lama yang mengajar Gen Z. Benar ya Pak Gen Z? Betul. Nah, itu bagaimana Pak? Oke, jadi fenomena terkait dengan kecanggihan teknologi ya, atau keterbatasan teknologi ya. Jadi kalau mahasiswa lama dengan mahasiswa baru, saya kira kita dulu cukup bukan terpaku. Kita dulu kalau ingin mendapatkan wawasan baru itu harus membaca Kakak. Yang saat ini itu mungkin sudah sangat terbantu banget dengan adanya AI. Kita bertanya langsung dijawab. Tapi kalau dulu kalau kita ingin bertanya, ingin tahu sesuatu ya kita harus baca buku tuh.
Jadi literasinya orang-orang atau mahasiswa yang ada dulu itu saya kira literasi atau effort mereka luar biasa untuk mengetahui suatu wawasan yang baru. Sampai effort mencari buku yang harus dibaca di perpustakaan, kita mencari halaman per halaman untuk menemukan apa yang ingin kita cari atau kaji. Itu saya kira sesuatu hal yang sangat effort banget untuk bisa ini, untuk oh ternyata dan sebagainya. Saya kira untuk saat ini banyak kecanggihan teknologi yang kemudian membantu sebenarnya mahasiswa sekarang itu untuk mudah banget untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Hanya kadang mahasiswa saat ini itu beberapa kadang karena tergiur dengan kemudahannya, mereka itu cukup mudah untuk apa ya, terjebak pada hal-hal yang malah tidak menunjukkan effortlessnya mereka. Jadi apa perjuangannya ya karena nanti ada yang istilahnya dimintai tolong dalam hal ini AI, jadi mereka kesungguhannya itu kadang juga berdampak dengan itu gitu. Kalau dulu kan harus benar-benar berusaha dan kemudian dampaknya itu kalau kita sukses itu luar biasa. Kalau sekarang karena kita mudah, jadi kayak mudah untuk menggantungkan sesuatu hal pada dalam hal ini teknologi itu sendiri. Yang kadang saya heran, kadang sisi kritis beberapa mahasiswa saat ini itu juga mereka nggak tahu nih. Padahal di search engine dan sebagainya mudah banget. Apa yang tidak mereka ketahui tinggal ketik aja. Tapi kadang mereka tidak lakukan dan mereka mudah untuk terus solusinya kita bagaimana Pak? Saudara belum mencari kok tanya solusi. Nah, itu sering banget kadang kita dapatkan. Jadi mereka lebih mudah untuk jadi kita harus bagaimana Pak? Jadi solusi kita bagaimana? Mereka tidak menawarkan suatu, oh berarti saya harus begini ya Pak ya. Ya itu kan berbeda sekali ketika effortnya itu untuk Pak kalau saya begini bagaimana Pak menurut pandangan Bapak gitu. Bukan saya harus bagaimana Pak, Bapak punya masukan untuk saya, solusinya bagaimana Pak. Jadi berbeda saya kira itu dengan pertanyaan apakah Bapak punya saran untuk saya. Halo, jadi kan mahasiswa loh. Iya. Masa nggak ada yang sesuatu yang menggugah panjenengan untuk lebih tahu dari sesuatu hal yang tidak diketahui itu? Saya kira untuk anak-anak sekarang itu perlu perlu digalakkan. Dan kadang mereka lebih mudah tergiur untuk terjebak pada kenikmatan media sosial dan berbagai hal. Itu kan tadi penjelasan dari sisi AI-nya ya. AI. Tapi kan masyarakat hari ini, itu masyarakatnya maksudnya mahasiswa hari ini kan melek teknologi. Banyak mahasiswa yang kadang kita sebenarnya adanya AI, contoh gampangnya itu Gemini, ChatGPT itu kan sebenarnya hanya menampilkan intisarinya saja. Tapi banyak mahasiswa juga yang hanya copy paste langsung dibaca mentah-mentah. Itu kalau tanggapan Pak Bayu sebagai seorang yang mempunyai ahli di metodologi gimana Pak? Iya, mereka nggak kreatif. Sesimpel itu? Iya, karena sesuatu yang template dari AI, ya. Apa yang ditampilkan dari AI sebenarnya template, dimulai dari A berakhiran Z. Dan seperti itu, dan di akhir AI mesti secara keseluruhan pada akhirnya berkesimpulan bla 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 bla. Pola-pola yang demikian kemudian itu akan selalu digunakan. Itu akan mudah terbaca bagi dosen yang memang mempelajari AI. Tapi mungkin bagi beberapa yang tidak mempelajari itu sesuatu yang fenomenal, keren banget nih. Padahal template banget tuh polanya yang dimulai dari A berakhiran dengan Z, itu polanya kan selalu seperti itu. Tapi gini Pak, adanya AI itu kan sebenarnya memberikan kemudahan ya kita. Nah, kalau kita melihat fenomena mahasiswa lama zaman dahulu, Pak Bayu masuk kuliah tahun berapa sih? 2000 ya? 2003 ya. 2003 kita harus ke perpus loh itu waktu itu. Iya, saya SMP itu Pak. Masuk itu. Nah, 2003 akses buku di kampusnya Pak Bayu cukup ya, saya kira waktu itu cukup mempunyai koleksi yang saya kira cukup
baik ya, bagus ya. Itu di UMS dan beberapa referensi yang berbasis internasional pun waktu itu sudah cukup memadai bagi saya di UMS. Apalagi pada saat di UNS itu juga cukup saya kira juga bagus ya, dengan fasilitas kita bisa berselancar untuk mendownload artikel-artikel yang saya kira cukup prestis, itu juga diberikan fasilitas untuk itu. Nah, gini Pak, seberapa sering dosennya Pak Bayu itu mengharuskan Pak Bayu mempunyai buku yang cetak? Oke, waktu dulu ya? Iya, kita masih dulu. Kalau dulu itu harus punya, kalau apalagi ketika saya mengambil master itu harus punya, dan bukunya rata-rata memang international reference ya, dan tanpa protes. Tanpa protes ya? Ya, karena beberapa dosen itu memang mengharuskan kita memiliki buku yang ori ya, bukan yang KW dalam hal ini. Ya, karena itu adalah salah satu penghargaan terhadap orang yang memiliki karya. Oke. Ya. Jadi salah satu penghargaan bagaimana kita mengapresiasi penulis buku adalah memberi buku olinya, seperti itu. Seberapa banyak Pak Bayu mempunyai koleksi tentang akuntansi hari ini bukunya? Kalau di rumah kami itu kurang lebih ada sekitar 4 rak buku ya, sebenarnya berbagai koleksi, nggak hanya akuntansi, ada juga tentang motivasi diri, terus tentang religi, banyak. Itu dari saya kuliah sampai sekarang beberapa, bahkan buku catatan auditing. Dosennya saya ingat banget, dosennya itu namanya Pak Wahyono sih, itu lulusan Jepang kalau nggak salah. Itu saya punya sampai sekarang, masih tersimpan auditing ini. Masih tersimpan rapi? Masih tersimpan rapi, dan masih digunakan. Catatan dari situ itu saya lupa buku dari siapa. Jadi Bapak itu selalu menerangkan buku dari sebuah international reference yang dimana saya punya setiap penjelasan yang beliau tanyakan di situ. Jadi waktu dia tanya jawab, saya tinggal baca buku itu, kejawab semua di situ. Termasuk, jadi Pak Bayu adalah tipe mahasiswa yang dulunya itu rajin menulis. Ya, rajin membaca, kan beda itu rajin menulis sama rajin menulis. Yang kemudian dari menulis itu sudah pasti kalau ingin kita tahu lebih dalam pasti akan membaca juga. Iya, betul. Nah, akhirnya seperti itu. Saya ingat banget auditing saya punya sampai sekarang. Sekarang masih saya simpan. Untuk beberapa yang lain mungkin saya agak tercecer ya, tapi kalau auditing itu karena detail informasi yang diberikan oleh dosennya itu saya simpan sampai sekarang. Tapi beda dengan anak sekarang. Ketika saya menulis di papan tulis, minggu kemarin, minggu ini saya tanyakan apa yang saudara tulis, nggak ada yang saya tulis itu di buku catatan mereka, nggak ada. Hari ini ya, di zaman sekarang ya? Bukan di hari ini, pekan ini lah. Pekan ini. Saya nulis, tapi di waktu yang sama di waktu pekan depannya, saya tanyakan kembali apa yang saya tuliskan, nggak tahu. Masya Allah. Jadi kadang ya tidak general untuk semua. Iya, benar. Tapi kemudian mereka abai akan itu. Itu yang kemudian menjadi sisi hal yang bagi saya miris ya. Mereka sudah difasilitasi dengan berbagai hal, tapi dengan diskusi yang kalau bahasa kita itu daging gitu, diskusi yang daging, tapi ternyata tidak diolah. Akhirnya dagingnya juga busuk, ya, seperti itu. Nah, gini Pak Pe, seberapa penting sih dulu buku itu sangat menunjang untuk kuliah? Kan ya setidaknya dulu ya teknologi ada lah, walaupun belum semutahir hari ini, tapi seberapa besar efek teknologi pada zaman dahulu? Dahulu itu pada masanya Pak Bayu kuliah. Jadi karena kalau dahulu cukup membantu kami ya, karena dulu keterbatasan akan akses itu bisa disupport dengan adanya teknologi, cari artikel, jurnal dan sebagainya. Apalagi artikel itu, wah itu sangat dibutuhkan dukungan dari teknologi. Nah, itu pun
Dulu kadang kita harus ke UGM ke berbagai tempat untuk bisa Iya. mengakses Iya. ke berbagai tempat loh ya. Kalau sekarang nggak usah ke sana pun kita bisa kadang. Nah, seperti itu. Jadi saya kira apa ya? Saya ulangi lagi, effort atau kemauan bertarungnya itu lebih kerasa banget di waktu kita berjuang dulu gitu, kuliah dulu lah tepatnya. Itu terasa banget. Sekarang difasilitasi, diberikan berbagai hal yang bisa menunjang, tapi kadang tidak digunakan secara optimal. Sayang banget tuh, sayang banget. Tapi memang hal seperti ini tidak semua yang. Jadi saya juga mencermati beberapa mahasiswa yang memang secara pemikiran juga bagus. Di kesan pertama itu kurang lebih 25% lah. Oh, mereka keren nih gitu. Terus lambat laun karena kita banyak diskusi naik lagi tuh jadi 50, 75 dan seterusnya gitu. Berarti lingkungan hari ini itu juga akan mempengaruhi seseorang atau mahasiswa itu ditarik ke zaman dahulu, dalam artian itu ditarik ke kebiasaan dulu, mempunyai buku konvensional, membaca, membeli buku, Oke. tanpa apa ya, meninggalkan teknologi hari ini kan berarti. Saya rasa hal itu juga menjadi sesuatu yang keniscayaan ya. Keniscayaan artinya apa yang melekat pada kita dulu itu artinya tertanam ya untuk kita teruskan di sekarang. Iya. Artinya continue semangat untuk kita harus cari tahu. Bahkan saya ingat banget ketika salah satu dosen saya, Prof. Joko Suharjanto, itu yang juga cukup berpengaruh bagi saya, itu Prof. Joko Suharjanto itu ingin kita paham sesuatu hal, mereka harus beliau menginginkan saya untuk mencari ya, sumber di suatu literatur. Saya harus cari itu. Saya ingat banget beliau tanya apakah skala pengukuran variabel, skala pengukuran ada nominal, ordinal, interval. Ordinal atau interval itu bisa diolah dengan regresi, multiple regression waktu itu. Iya. Saya bisa. Bukunya mana? Oh, berarti harus ada pembuktiannya ketika kita bisa menjelaskan. Bukunya mana? Ya. Saya cari itu sampai hampir menyerah. Ini beliau coba cari di salah satu buku Hair namanya, saya ingat banget. Cari itu, bayangkan Hair itu segini, kita cuma nyari selembar, segini kita cuma cari selembar. Akhirnya ketemu. Dapat bukunya di mana Pak itu? Perpustakaan. Perpustakaan. Memang itu buku kitabnya untuk apa, metodologi statistik seperti itu. Oke. Ini dapat tuh selembar itu. Bukunya tebelnya segini dan dicari cuma selembar. Iya. Dan yang tertanam bagi saya, ya. Memang sesuatu hal yang kamu lakukan, kamu harus tahu dasarnya. Yang kamu tuliskan harus kamu pahami. Okay. Bayangkan sekarang kadang apa yang ditulis nggak dia pahami. Apa yang ditulis oleh yang bersangkutan tidak dipahami. Fenomena hari ini ya. Iya, kadang seperti itu, sebagian seperti itu. Kalau dulu nggak, ya harus paham. Bahkan perubahan kalimat, pengukuran kinerja, ukuran kinerja, itu saya ditanya itu waktu sidang. Kenapa ada terjadi perbedaan istilah dalam karyamu? Bayangkan, perbedaan istilah hal yang sama ditanyakan ukuran kinerja, pengukuran kinerja, dan beberapa hal terkait kinerja itu saya pakai bahasanya. Itu ditanyakan, konsistensi penulisanmu bagaimana? Oh, gitu. Nah ini Pak Be, Ya, berkaitan dengan sumber. Ada nggak dosen yang benar-benar menugaskan Pak Bay untuk kamu harus mempunyai buku ini untuk menunjang satu semester ini? Iya, ada. Hampir semua hampir semua dosen waktu saya kuliah di S1 sebagian sih, S2 hampir rata-rata. Setiap semester berarti? Setiap semester harus punya. Dan bukunya nggak murah juga. Dari Prentice Hall, dari apa ya, lumayan lah kalau di Indonesia Salemba gitu. Beli ori ya teman-teman ya. Beli ori. Oke. Nah ini ada satu fenomena
tentang ini kan kita di ruang sidang munakosyah ya, munakosyah atau sidang skripsi. Oke. Skripsi hari ini kadang saya melihat beberapa mahasiswa itu kalau datang ke sidang atau dia mau melakukan sidang, dia hanya menggunakan satu skripsi saja, satu bundle lah katakan. Kalau zamannya Pak Bay dulu gimana? Enggak lah, semua harus dibawa. Berarti buku yang dibeli di semester satu kemungkinan besar pasti kemungkinan ditanyakan lah. Ditanyakan ya. Iya. Beberapa momen ditanyakan. Oh berarti Pak Bayu dulu kalaupun tidak ditanyakan ya kami membawa. Paling tidak kita memperlihatkan kesiapan kita lah. Oke. Bukan menyerah dengan keadaan. Berarti ketika yang dibawa tidak hanya skripsi ya, buku, jurnal. Iya. Berbagai hal tentang itu lah. Setidaknya penguji atau dosen itu respect lah terhadap apa yang kita lakukan. Kadang untuk saat ini kadang juga beberapa hal tidak cukup respect, tidak bisa menjawab pun, tidak bawa buku pun memohon-mohon untuk lulus, kadang seperti itu. Sebentar saya potong dulu. Respect dalam artian menjawab atau mempersiapkan? Setidaknya sebelum kita melakukan ujian ada attitude yang kita perlihatkan bahwa kita sudah siap untuk ujian. Kita siap untuk ujian. Lah kadang hal ini terjadi kita itu hanya datang raga kita. Badan awak waras ya. Seperti itu. Terus? Tapi tanpa isi yang apa ya, Mas ya? Tanpa isi yang bagi saya layak. Gitu. Dan itu sering dipertontonkan. Pertontonkan itu setelah mempertontonkan tidak bisa menjawab pun bangga karena saya akan lulus gitu. Saya akan lulus. Berarti bagi saya itu ya satu keprihatinan sih, tapi ya kembali ke individunya ya. Jadi gini Pak, berarti salah satu bentuk menghargai forum, entah itu sidang munakosyah, pendadaran, sidang skripsi atau lain sebagainya, mempersiapkan segala sesuatunya sampai hal yang terkecil ya. Ya, bahkan ketika saya ujian di S3, itu saya sampai punya tabulasi pertanyaan yang jawabannya kemudian saya cari. Jenengan petakan dulu apa yang bakal ditanya sampai sebegitu. Betul. Bahkan saya tertantang untuk pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Saya petakan tuh apa pertanyaan yang mungkin muncul dan saya menjawab di kamus atau tabulasi yang saya miliki, yang sekiranya ketika saya jawab itu ketika S3 dulu, saya pantas ini menjadi seorang dokter gitu. Jadi bukan sekedar asal jawab lah. Jadi saya benar-benar mempersiapkan segala hal untuk waktu itu kan kalau sidang terbuka kita udah berdiri di depan. Iya betul, di mimbar ya. Harapannya tidak sekedar bahasa Jawanya mesam-mesem ya dan lain-lain seperti itu. Jadi saya juga mempersiapkan itu dengan sungguh-sungguh. Bahkan waktu itu kalau nggak salah di 2 ujian terbuka dan tertutup, waktu itu ada penilaian tuh oleh kalau nggak salah sekitar 10 sampai 14 penguji. Itu saya dapat rata-rata ujian itu 94,9. 94? Ya, 94,9 untuk 2 ujian tertutup dan terbuka ya. Hampir 95 tuh, hampir 95, 94,9. Saya ingat banget. Peralatan tempurnya banyak ya pasti. Buku ya, saya mempersiapkan itu. Saya mempersiapkan itu. Ibarat kita perang kok, kita perang dengan alat seadanya juga. Saya kira suatu hal yang speed thinking ya. Seperti itu kakak. Sebentar kita pengen. Mbak kayaknya narasumber kita itu sudah mulai haus. Mohon disiapkan ya akomodasinya. Kayaknya kalau air putih narasumber kita itu sangat terlalu hambar gitu. Ya terhambar ya. Ya, silahkan dikasih berikan dulu. Ya siap. Terima kasih kakak. Teh pucuk ya. Beserta ularnya. Ularnya. Enggak, canda. Oke, terima kasih Mbak. Nah, gini Pak Bay.
Sekarang kan Pak Bayu sebagai dosen Iya. di salah satu perguruan tinggi, Di salah satu perguruan tinggi ya. UIN Sunan Kudus. Oke. Pak Bayu sudah berapa tahun di sini? 14. 14 tahun ya. 14 tahun. 14 tahun di sini tentunya melihat fenomena yang terjadi di sini, harapannya Pak Bayu juga sudah pernah jadi mahasiswa. Seberapa penting sih Pak Bayu mengharuskan mahasiswanya Pak Bayu memiliki buku konvensional? Oke. Bagi saya penting banget sih. Di dalam banyak mata kuliah saya saya mensyaratkan untuk memiliki buku. Paling enggak mereka ada upaya untuk membaca. Paling tidak. Ya. Tapi untuk realisasi saya juga tidak menjanjikan untuk itu. Tapi paling tidak kami berupaya dan untuk metodologi penelitian itu selain wawasan, ketika kita membagi ilmu itu ada sisi experience, sisi pengalamannya. Betul. Maka di metode penelitian itu yang biasanya dari narasumber adalah saya sendiri. Jadi narasumber adalah saya sendiri yang kemudian kawan-kawan mahasiswa itu saya minta untuk prakteknya. Yang kemudian di setiap pekan tertentu praktek itu saya tinjau dan saya review sehingga mereka akan mengerti di mana titik yang harus diperbaiki. Bahkan saya juga akan membuktikan bagi beberapa mahasiswa yang abai atau tidak peduli dengan apa yang pernah saya sampaikan di kelas. Saya akan menunjukkan bahwa saudara itu memang dengan modal seperti itu ya tidak pantas untuk mendapatkan nilai maksimal. Berarti karena nyatanya tidak memperhatikan dan itu saya tunjukkan. Berarti memang keberadaan buku konvensional atau buku cetak itu memang harus ada ya Pak Edi. Maksudnya kita kan baca buku nggak harus punya buku, ada e-book. Sebenarnya apapun itu ketika kita berdiskusi dengan yang bersangkutan akan kelihatan bahwa dia berwawasan atau pura-pura berwawasan. Pura-pura berwawasan ya. Tapi untuk metodologi mereka yang berpura-pura akan mudah untuk terdeteksi. Karena metodologi cukup terstruktur. Iya betul. Terstruktur untuk masing-masing pembahasannya itu terstruktur. Jadi bagi mereka yang memang tidak peduli atau tidak hanya sekedar kuliah juga akan kelihatan. Bahkan saya juga pernah mengingatkan bagi yang tidak pernah masuk itu harus menjadi perhatian tuh, nanti bisa tidak lulus karena ya secara dipersyaratkan berapa persen harus masuk. Ya ketika mereka tidak selalu masuk, hasilnya juga tidak lulus. Bagi saya prinsip itu penting untuk kuliah loh ya. Nah, seperti itu. Berarti kuliah itu tidak hanya sekedar tentang IPK 39, 38, 35 ya? Banyak hal yang harus value yang harus kita raih lah. Multiplier efeknya tetap ada ya? Bahkan pengalaman tidak lulus karena sesuatu hal dulu kerjasama dengan kawan itu pernah kami alami, bukan kami tidak bisa. Karena ada sisi yang mungkin dianggap indisipliner, kemudian kami tidak lulus tuh bekerja sama, tapi nggak masalah, itu bagian dari pembelajaran yang kemudian saya dapatkan. Tapi gini Pak Bay, ada satu pertanyaan yang menarik. Saya selama 14 tahun menjadi seorang dosen itu, perubahannya pasti tetap ada kan di perubahan mahasiswa itu. Kalau melihat fenomena sekarang, selama 14 tahun ngajar dan sekarang ada kemajuan AI, responnya Pak Bayu gimana? Respon saya ya harapannya bisa membersamai dengan kualitas lah. Kualitas ya tentunya. Kualitas redaksi maupun substansi. Seperti itu. Nah, 14 tahun ngajar dan sekarang sudah menekuni tentang metodologi penelitian, apalagi karyanya Pak Bayu itu dalam 1 tahun kalau kita cek Google Scholar-nya, beliau itu minimal 10 artikel yang terakreditasi dalam artian dipublikasikan di Sinta. Nah, Sinta itu adalah salah satu platform atau indeks pencarian di Google yang memberikan ranking terhadap tulisan-tulisan dari akademisinya. 15 tahun mengajar, karyanya banyak, spesialisasinya metodologi penelitian. Apa yang perlu diperhatikan dari metodologi penelitian
yang sekarang itu sudah mulai berkembang dengan AI. Sekarang buat skripsi itu nggak harus berbulan-bulan, 1 jam, 1 hari bisa. Itu gimana? Apa yang perlu diperhatikan? Iya, fenomena hari ini kayak gitu. Saya kira yang sulit untuk diperhatikan adalah originalitas ide. Itu sulit banget untuk diduplikasi. Oke. Nah, jadi ketika kita punya originalitas ide, misalnya saya contohkan gitu, ketika saya kemarin presentasi mengenai karya saya yang bicara terkait konvergensi antara tradisi, terus spirit maupun ekonomi, beberapa review mempertanyakan kok bisa ya punya ide yang menggabungkan, mensinergikan antara beberapa elemen yang kadang mungkin belum terpikirkan oleh beberapa kawan yang lain. Nah, akhirnya hal seperti itu saya kira originalitas ide walaupun ada AI itu sulit untuk diduplikasi, dan gaya-gaya riset masing-masing peneliti atau dosen atau siapapun itu saya kira juga akan terlihat di karya-karya yang dihasilkan. Jadi kadang kita juga ingin menelusur sih siapa A, B, C, D atau apa, sekedar untuk melihat stylenya atau genrenya dalam penelitian itu seperti apa gitu. Untuk sekedar dan sebagainya, ingin tahu lah. Tapi Pak Bayu tetap menggunakan AI kan? Iya, alat bantu itu cukup membantu ya. Saya kira namanya alat bantu, kenapa kita tidak optimalkan? Ya seperti itu. Jadi itu alat bantu. Kemudian untuk penelusuran dan sebagainya, saya kira untuk beberapa hal itu ya cukup bisa diandalkan. Apalagi memang alat bantu yang dalam hal ini mempunyai pro, dalam artian yang kita punya akun, terus akunnya yang dalam artian prabayar. Bukan prabayar, pro ya. Pro itu mempunyai fasilitas yang lengkap ya. Seperti itu. Kalau memang itu penting bagi kita, kenapa kita tidak berkorban sedikit untuk mengoptimalkannya? Tapi tetap menggunakan buku. Buku tetap, karena buku itu juga saya kira diksi, intuisi dan sebagainya itu dalam satu buku itu sense-nya kerasa banget. Bagi saya sih. Oke, tadi berbicara tentang keoriginalan. Originalitas. Cara menentukan judul. Nah, ini kebanyakan mahasiswa pasti sangat, Pak, gimana judulnya? Gimana judul saya ketolak gini. Cara membuat judul yang nyaman, menarik, sesuai dengan keinginan kita itu harus gimana, Pak? Saya kira itu jam terbang ya. Oke, jam terbang satu, tentu. Kedua? Iya, banyak baca lah. Kalau kita punya bahan bacaan yang banyak, otomatis kita juga akan berkembang bagaimana kita akan membuat sebuah karya. Berarti cari kata kuncinya dulu, habis itu kita... Yalah, kalau kita ingin nulis berbasis suatu case atau fenomena, yang cari fenomenanya dulu. Jangan sampai kita nulis nggak paham fenomena apa yang akan dikaji. Gitu, Kakak. Tetap menggunakan bantuan AI ketika kita menentukan judul? Sometimes seperti itu ya. Tetap bisa, tapi kan kendali utama tetap di kita dong. Oh, betul. Nah, habis itu cara ini ada beberapa teman sejawat itu mengatakan bahwa dalam satu paragraf itu harus 3 referensi, 4 referensi, 5 referensi, 6 referensi. Nah, kadang kita menjadi akademisi yang berkelut dengan mahasiswa, yang ngobrol dengan mahasiswa, Pak, jangan banyak-banyak referensinya, cara cari referensinya di mana. Terus ini dalam satu paragraf panjang cukup 2-3, tapi ada yang mengharuskan dosen itu 5-6. Kalau menurut Pak Bayu sendiri gimana? Ya, saya cukup tahu sih, mereka beberapa mahasiswa yang tidak mampu untuk mengoptimalkan kemampuannya. Berarti harusnya penelitian itu banyak referensi untuk dalam bagi saya sih. Berarti lebih kepada menggabungkan kalimat dari penelitian. Tidak juga sih. Artinya dari penggabungan atau bagaimana mereka merangkai itu butuh keahlian, butuh pemikiran dan sebagainya. Tetap jam terbang ya, Pak? Iya, harus banyak latihan juga. Tapi tidak
dibantu dengan AI boleh dong. Saya kira semuanya boleh ya dalam batas tolerir yang wajar. Oke, gitu. Nah, sekarang kita lebih kepada hari ini melihat mahasiswa sekarang, Gen Z sekarang. Itu Pak Bayu perasaannya gimana? Terkait apa ini? Ya, kita kan baru berbicara tentang mahasiswa lama dan mahasiswa baru. Mudah teknologi, tidak harus perlu buku konvensional, ya kan? Ya. Kuliah bisa daring, ya kan? Terus garap skripsi bisa 1 jam, penelitian 1 jam. Rasanya Pak Bayu sekarang gimana melihat fenomena begitu? Perasaan saya juga, ya sebenarnya atas bantuan, atas support, atas apapun yang mendukung kita untuk berkarya, saya kira juga sesuatu yang luar biasa ya. Sejauh kita bisa mengoptimalkan dengan tepat ya. Gitu? Ya kadang cuma kita tidak benar-benar menjalankan sesuai fungsinya aja. Seperti itu. Ditelan mentah-mentah ya? Telan mentah-mentah. Dari kata dikasih daging ya langsung dimakan. Oke, betul. Oke. Nah, kalau seberapa sering sih Pak Bayu interaksi dengan mahasiswa dalam artian di luar jam kuliah, diskusi tentang penelitian, tentang cara-cara mengerjakan hal semacam itu? Saya cukup bahasanya cukup open sih untuk mereka yang ingin diskusi, dan itu sering saya lakukan dan buktikan ketika saya ada jam kerja di tempat kerja nih. Ya. Bagi mereka interaksi, bagi saya juga komunikasi pun saya juga nggak membatasi diri ya. Artinya setiap mereka yang punya etika untuk komunikasi ya saya respon dengan baik. Cuma di sisi lain mungkin ada beberapa yang tidak respon dan sebagainya. Bagi saya itu bukan urusan saya juga. Yang penting saya memperlakukan orang dengan baik. Iya. Dan sebaliknya seperti itu. Kalaupun ada hal-hal lainnya, kok mereka tidak merespon, itu bagi saya bukan urusan saya lah. Saya ingin fokus pada diri saya sendiri aja lah. Bukan tidak peduli ya, bukan tidak peduli. Bagaimana cara kita memperlakukan orang baik atau tidak itu suatu saat juga akan balik ke kita lagi. Jadi Pak Bayu cukup open ya untuk diskusi-diskusi semacam itu. Betul sekali. Saya melihat beberapa kali Pak Bayu sering futsal dengan mahasiswa. Betul kan? Badminton, pingpong dan jadi beliau ini bukan hanya seorang akademisi spesialisasi tentang metodologi, tapi olahragawan juga. Jadi diskusinya tidak hanya sekedar tentang biar sehat ya. Menjaga kewarasan. Menjaga kewarasan. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak Bayu. Silakan. Apa pesan yang ingin Pak Bayu sampaikan ke mahasiswa tentang pentingnya harus mempunyai buku konvensional atau menggunakan AI dengan benar lah? Ya. Kalau saya cukup singkat. Catatkan diri di papan skor gitu. Catatkan diri di papan skor. Ya. Kalau kita sudah bisa mencatatkan diri di papan skor, saya kira bukan untuk kita mau ini loh, saya enggak. Dengan sendirinya kita juga bisa sih tercatat di papan skor dengan sendirinya. Jadi dengan begitu kita kita itu, bagi saya kadang saya juga harus mempunyai berusaha untuk memberikan rekam jejak nih akademis yang bagus nih dengan mencatatkan diri di papan skor, entah papan skor apapun itu, gitu. Kata-kata hari ini yaitu catatkan diri kalian di papan skor. Nanti teman-teman boleh diklip, boleh dimasukkan di TikTok. Nanti TikToknya Pak Bayu kita masukkan di deskripsi ya. Siap. Kesibukannya tentang menjadi konten kreator masih aktif Pak? Masih aktif. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Edukasinya tetap berjalan? Edukasi tetap berjalan. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Terima kasih atas Pak Bayu. Semoga cepat jadi profesor. Amin ya Allah. Bentar lagi ini langkahnya tetap harus jadi profesor ya. Profesor akuntansi ini. Ya, amin. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu. Nanti kita undang untuk episode keduanya. Terima kasih Kakak. Terima kasih. Selamat sore. Siap, terima kasih.